Niki divonis 4 tahun dan denda 1 M, Abang menilai dan melihatnya sebagai praktisi hukum ini sudah super diskon atau super ringan yang diberikan majelis hakim ke Niki atau gimana Bang? Karena kan tuntutan 11 tahun denda 2 M. Ya, saya pikir memang hakim melihat ini itu tuntutan 11 tahun sih memang nggak wajar ya dengan kasus yang seperti ini kan. Nah, makanya hakim memberikan, itu pun putusan 4 tahun itu juga terlalu tinggi sebenarnya untuk Nikita ya. Jadi saya pikir masih ada lagi upaya hukum ya Nikita, kamu nggak usah takut, masih ada upaya hukum untuk kamu banding, untuk kamu kasasi, dan mungkin kamu nanti dibebaskan di tingkat kasasi. Jadi nggak perlu takut karena memang itu kemarin jaksa JPU-nya itu saya nggak tahu kena apa, entah mabok, entah teler dia, kok bisa 11 tahun, kita juga kaget ya. Kasus korupsi aja tidak seperti itu ya, cuman 4 tahun, 5 tahun ya. Nah ini kok langsung 11 tahun, ada apa dengan Reja Gledis kan? Nah ini yang memang mudah-mudahan tidak semua oknum JPU seperti itu. Yang kasihan nih kita, dia kan juga punya anu lah ya, artinya cukup populer lah, dia kan selebriti ketimbang dengan pedagang si Reja Gledis yang memang ya saya nggak tahu lah itu kenapa bisa ada deal 4M itu kan, berarti kan ada sesuatu yang memang disepakati oleh Nikita dengan Reja Gledis. Nah tapi ternyata itu jadi laporan pemerasan ya, dan terbukti memang, cuman seperti apa itu yang memang sebenarnya mesti diungkap lagi. Nah maka kalau ada gugatan wan prestasi dari Nikita kepada Reja Gledis ya lakukan, supaya ini juga nanti bahan masukan ketika nanti Nikita banding ataupun kasasi. Bang, tapi banyak yang menilai putusan majelis hakim ada apa nih kok dari 11 jadi 4, kayaknya benar-benar ringan banget kan, harusnya kan ya seperti kan 7 ya, tahun. Nanti dulu. Jadi hakim melihat itu kan, satu mungkin Nikita ini siapa, Punya anak. kedua kasusnya juga bagaimana, kalau 11 tahun itu bagaimana ceritanya, kan aneh. Kayak JPU nggak bisa nuntut 4 atau 5 tahun, dan majelis hakim juga kan bingung, kok 11 tahun, kaget juga dia kan. Nggak ada lagi yang lebih sepertinya udah masalah pribadi ini ya. Nah itulah yang saya melihat, saya dukung Nikita, kamu nggak usah takut ya. Mudah-mudahan kamu nanti dibanding dan dikasasi, kamu bisa diringankan oleh hakim tinggi atau hakim agung di Mahkamah Agung. Bang, apa yang membuat abang mendukung Niki ibaratnya untuk kasasi banding? Karena bagi sebagian praktisi hukum dia bilang, saya wawancara juga bilang kalau Niki banding bisa bahaya karena pasti kan bisa jadi JPU banding juga. Ini sebenarnya kalau JPU banding, Niki banding, gimana bang? Yang duluan siapa bang? JPU sendiri kan banding dengan putusan di bawah 2/3, JPU itu wajib banding. Tapi kan dia bilang mau pikir-pikir. Nah berarti ada sesuatu yang mengganjal dalam tuntutan itu. Nah kalau ini kita banding, ya JPU kan memang harus banding juga, nggak bisa tidak, nggak ada masalah. Mudah-mudahan dari banding ini hakim tingginya nanti melihat bisa mengurangi 2 tahun lagi menjadi 2 tahun kan begitu, potong tahanan, bebas bersyarat, kan keluar, kasihan anaknya Nikita, dan dia juga perlu juga bebas karena itu public figure ketimbang si pedagang Merkuri itu. Bang, tapi sebenarnya prosedur seperti apa sih bang terkait JPU duluan yang banding kan dikasih waktu oleh majelis hakim, atau Niki setelah JPU banding baru Niki banding, atau gimana sih bang? Enggak, kalau tuntutan dan tuntutannya tinggi, putusannya rendah, maka hukumnya di hukum acara ya di kejaksaan itu JPU itu wajib untuk melakukan banding. Kalau nggak diperiksa tuh JPU-nya, kenapa juga banding? Padahal itu kan di bawah 2/3. Nah, karena JPU-nya pikir-pikir dulu, ini kita memang harus banding. Dan sama nanti sama-sama banding, tidak apa-apa kan, bikin memori banding, tinggal bikin kontra memori banding, nggak ada masalah. Nah, tinggal bagaimana nanti majelis hakim tinggi melihat kasus ini wajar nggak sih 4 tahun, perlu diturunin nggak? Saya yakin pasti diturunin.
Apa yang buat abang yakin? Apalagi tadi abang bilang Niki bisa bebas, karena itu harapan dari keluarga sendiri yang dari adiknya ingin mengajukan banding. Kalau bebas onslat tidak, kan di awal itu tidak ada onslat. Jadi dia akan dikurangi, misalnya dia dikurangi 2 tahun, dia potong dalam tahanan, kan urutannya kan gitu. Potong masa tahanan di dalam kan beberapa lama kan, 8 bulan lebih. terus dapat bebas bersyarat dan berkelakuan baik, ya bebas dong. Tapi bukan bebas karena dia tidak terbukti, dia udah terbukti, maka dia udah jalanin hukumannya. Nah, itulah yang membuat dari pihak RG sendiri ya mengatakan dia tidak mempermasalahkan vonis dari majelis hakim yang 4 tahun dan bebas. Yang penting Niki dinyatakan bersalah. Ya, itu Ya, ada pemerasannya. Kalau itu dipersoalkan, pengacara juga nggak. Ini pengacaranya cukup ngerti, ya. Yang jelas Nikita sudah bersalah. Tinggal kata mencari si O, inisial itu siapa? Dr. O. Ya, itu tinggal itu. Ya silakan. Tapi yang jelas Nikita sudah terbukti bersalah, maka divonis 4 tahun. Nikita punya hak dong untuk memang hukumannya dikurangi, yaitu nanti di pengadilan tinggi atau nanti di tingkat kasasi. Dia punya upaya hukum. Jadi bukannya tidak ada lagi upayanya, masih banyak. Ada PK kalau perlu. Nah, jadi saya pikir Nikita nggak usah terlalu berkecil hati, semangat, Bang, berbuat yang terbaik. Bang, terakhir terkait pertimbangan majelis hakim ada 2, yaitu pertama yang memberatkan, yang kedua meringankan, yaitu mengatakan kalau memberatkan itu karena Niki sudah residivis, karena sebelumnya sudah pernah dipidana di penjara, dan yang meringankan karena dia punya 3 orang anak yang harus dinafkahi. Abang setuju dengan putusan majelis hakim? Ya, saya pikir putusannya itu ya Pak Majelis Hakim itu juga terlalu tinggi ya, harusnya di bawah 4 tahun lah. Ini kan, tapi udah terlanjur. Mungkin itu juga ada sendingan juga ya, artinya antara debat sesama majelis, ya akhirnya disepakati 4 tahun. Ya udah, saya cuma menyampaikan jalanin aja yang baik. Kalaupun persidangannya ada yang memberatkan dan ada yang meringankan, itu udah kata-kata biasa lah. Itu pelipur lara PHP, ya. Lo karena pernah residivis, tapi lo punya beban, tanggung jawab anak segala macam, dan berkelakuan baik. Sekalipun kemarin dia mau menyalami majelis nggak mau. Itu bukan berarti dia nggak suka, cuman memang tidak layak, ya, karena hakim yang memutus. Nikita sebagai terdakwanya, sekarang sudah jadi terpidana. Jadi pesan saya, Nikita jaga kesehatan, tetap berbuat yang terbaik dan banyak berdoa. Terima kasih.